Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas cara pembuatan antena dipol dengan bahan kawan. Nah, di sini terlebih dahulu kita buka kalkulator antena online. Kita buka Google, terus ketikkan kalkulator antena dipol. Dan kita klik. Nah, setelah muncul, di sini tertera tempat penginputan frekuensi dan diameter antena. Nah, di sini bisa kita baca-baca, itu menggunakan bahasa Inggris. Karena saya menggunakan frekuensi 97,7, jadi saya ketikkan saja frekuensi 97,7 dan diameter kawat yang saya gunakan yakni 2 mm. Nah, setelah itu bisa kita calculate dan hasilnya akan muncul. Nah, itu ada dipole length. Dipole length ini adalah 1/4 lambda dari antena dipole yang kita gunakan. Karena dipole ini menggunakan 2 buah elemen, jadi masing-masing elemen menggunakan panjang 1/4 lambda. Kalau dikalkulate sekitar 75 cm untuk frekuensi 97,7 MHz. Nah, di sini bisa kita rubah misalnya untuk frekuensi 100 MHz dan lain-lainnya. Jadi tinggal kita inputkan saja frekuensi yang akan kita gunakan. Karena saya biasanya menggunakan frekuensi 97,7 MHz, jadi saya menggunakan hitungan ini. Nah, di sini saya save dulu menggunakan pen karena saya menggunakan screenshot. Nah, saya pastekan, kemudian saya save agar nanti bisa saya print untuk panduan saya membuat antena ini. Nah, ini saya ambil dulu yang pentingnya, yakni hitungan dari antena itu sendiri, dan saya save as, kemudian saya print out. Nah, setelah selesai di print out, saya buat diagramnya seperti ini. Untuk antena ini saya menggunakan kabel berimpedensi 75 ohm karena saya menekan biaya produksinya, jadi saya menggunakan kabel yang biasa kita gunakan untuk parabola. Nah, di sini ada yang bingung cara perakitannya, jadi saya buat tutorial ini agar nanti bisa ditiru, agar tidak bertanya lagi. Jadi saya cukup menjelaskannya pada video ini. Nah, di sini seperti biasa kita ukur dulu 1/4 lambda dari antena itu, yang ukurannya tadi sekitar 75 cm. Nah, setelah selesai kita masukkan ke baut agar nanti bisa kita kencangkan. Nah, seperti ini. Jadi antena itu usahakan untuk selurus mungkin agar membentuk antena open dipole. Nanti bisa dicari diagramnya di Google atau artikel lainnya. Nah, di sini saya menggunakan stick agar antena itu tidak copot atau tidak goyang. Jadi saya menggunakan stick. Nah, seperti ini. Dan kita kasih isolatif untuk menguatkan, atau bisa diikat nanti. Tapi untuk lebih mudahnya kita bikin menggunakan isolatif agar merekat kuat seperti ini. Nah, untuk antena ini sendiri bisa kita kreasikan dengan kreasi kita masing-masing ya. Mungkin mau dimasukkan ke dalam pipa, mungkin pipa PVC bisa, atau mau ganti dengan bahan lain, seumpama kita menggunakan pipa aluminium juga bisa. Nah, seperti ini penampakannya setelah selesai dirakit. Nah, di situ saya menggunakan balon satu-satu. Jadi balon ini adalah opsional,
boleh dipasang, boleh tidak. Saya hanya menggunakan sekitar 3 lilit atau 4 lilit. Nah, ini pemancar yang akan saya gunakan. Ya, ini pemancar 8 watt yang biasa saya jual di Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk sambungan konektornya saya menggunakan konektor kecil seperti ini agar mudah instalasinya dan tidak repot pasang-pasang konektor lagi. Nah, setelah selesai dihubungkan, antena silakan ditaruh ke tempatnya agak tinggi. Nah, untuk memantaunya saya menggunakan radio dari speaker JMC seperti ini. Radio ini radio digital ya. Nanti kita cocokkan frekuensi yang akan kita gunakan. Bluetooth mode. Nah, ini sudah saya nyalakan. Saya tes dulu radionya. MUX mode. FM Nah, itu sudah saya set di 97,7 MHz. Nah, untuk mengetesnya saya menggunakan HP untuk memberi input pemancar ini. Di sini bisa kita gunakan mode Bluetooth dan USB mode apabila kita menggunakan flashdisk. Karena saya menggunakan HP, jadi kita gunakan line in saja. Itu ada jack line in-nya menggunakan jack 3,5 mm. Nah, sebelumnya saya setting dulu ke 97,7 MHz agar nanti bisa ditangkap oleh radio penerimanya di frekuensi yang sama. Nah, setelah selesai kita nyalakan radio penerimanya. Bluetooth mode. Ubah dulu mode ke mode radio FM. Nah, itu sudah. Kemudian kita colokkan jack 3,5 mm nya ke HP penerima, ke HP untuk menginput audionya. Nah, saya setel dulu lagunya. Nah, di sini jangan lupa kita ubah dulu mode dari pemancar ini ke mode line in dengan menekan tombol putih kecil itu. Nah, kita putar musiknya. Nah, untuk tombol biru itu yang atas dan bawah itu adalah tombol up down yang berfungsi sebagai tombol volume ya, volume up dan down. Jadi bisa dikecilkan dan dibesarkan lewat tombol ini. Dan tombol kuning ini adalah untuk mode frekuensi. Jadi kalau mau ubah frekuensi, tinggal kita tekan sekali setelah display berkedip. Nanti bisa kita tekan tombol atas untuk menaikkan frekuensi dan tombol bawah untuk menurunkan frekuensi. Sedangkan tombol putih kecil itu adalah tombol mode untuk mengubah mode ke line in dan USB mode dan Bluetooth juga. Nah, di sini pemancar ini bisa kita hubungkan ke laptop dan HP atau mixer. Volume bisa kita atur lewat HP atau laptop dan tombol up down-nya. Nah, demikian tutorial singkat dari saya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.